واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jami'il malaikatil muqarrabin sallallahu hadrati sultanil awliya illa Syekh Abdul Qadir Jalani wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami' mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Ahmad Hashim Asy'ari wa jami' masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa li arwahi jama'atina fi hadzal masjid Nurul Khil'ah wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarramun, para asatiz, para tokoh masyarakat, para orang tuaku, bapak-bapak, hadirin rahimakumullah yang saya muliakan, wabil khusus para pengurus Masjid Jami' Nurul Khil'ah, Ketua DKM dan Ketua Yayasan, beserta para pengurus lainnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, nikmat yang dikaruniakan kepada kita pada kesempatan ini. Kita bisa sama-sama hadir, diawali dengan salat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita baca Fatihah sekali lagi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga kita, sanak famili kita, handai tolan kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, yang daripada sakit ya, baik yang di rumah sakit, khususnya Ibu Hajah Khotimah, juga Saudara Ahmad Riyadi serta anaknya dalam keadaan kurang sehat juga, ya, Haji Muhammad Thahir, Haji Absarudin, dan juga saudara-saudara kita, jamaah kita, baik yang dekat maupun yang jauh, yang dalam keadaan kurang sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, ala haziniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawabihi salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ahada alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita baca doa apabila selesai di majlis ya, taklim kita baca doa sebagai kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa penutup daripada majlis taklim kita. Kemudian wala yantasibu li tadrisi idza lam yakun ahlan lahu wala yadhkuru ilman la ya'rifuhu fa inna dzalika la'ibun fid din wa izdira'um bainan nas. Wala yantasibu, janganlah seorang alim itu menyanggupkan diri. Yantasib asalnya itu menancapkan, memasang. Ya. Ini maksud di sini adalah menyanggupkan diri. Litadrisi untuk mengajar. Idza lam yakun ahlan lahu. Idza lam yakun ahlan, kalau memang dia bukan ahlinya, belum ahli lahu untuk mengajar. Jadi jangan sampai sok pinter, berlagak gaya, gengsi, ditawarin untuk ngajar padahal belum ahlinya, dia ngajar, kacau jadinya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Wala yazkuru ilman, dan jangan sekali-kali seorang alim itu menyebutkan ilmu la ya'rifuhu, yang ia sendiri tidak tahu, tidak ngerti. Lagaknya, gayanya gede, ilmu disebut-sebut padahal dia sendiri tidak ngerti, nggak paham. Dilarang seperti itu fa inna dzalika, karena sesungguhnya ya menyanggupkan diri untuk mengajar, menyebutkan ilmu yang dia sendiri tidak tahu, laibun fiddin, adalah bermain-main di dalam urusan agama. Nggak boleh sembarangan. Urusan agama harus betul-betul paham. Selain daripada itu, wa izdira'un bainan nasi, menjadi rendah dia di antara manusia. Direndahkan oleh orang-orang karena memang bukan ahlinya, dia menyampaikan sesuatu seperti dia adalah seorang ahli. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi saubai zurrin. Al mutasyabbi'u, adapun orang yang pura-pura merasa puas, punya ilmu ini, punya ilmu itu, orang alim ya, merasa dirinya banyak ilmu, puas. Bima lam yu'ta, dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, artinya tidak punya. Kalabisi saubai zurin, seperti orang yang memakai dua pakaian kepalsuan. Memakai dua pakaian kepalsuan. Maksudnya pakaian yang satu dipakai munafik, pakaian yang satu dia sendiri yang memakai. Jadi itulah yang disebut saubai zurin, dua pakaian kepalsuan. Nah, dua pakaian dusta. Yang satu munafik yang memakainya, yang satu dia sendiri yang memakainya. Itulah yang disebut saubai zurin. Hanya kita nggak boleh merasa ilmu udah cukup. Makanya seperti pelajaran yang lalu, orang alim selama dia masih mau belajar, maka dia akan tetap berada dalam kealimannya. Tapi kalau orang alim merasa cukup, merasa banyak punya ilmu, tidak belajar, maka itulah orang yang paling bodoh. Gitu ya.
Wa an ba'dihim, dan dari sebagian ulama, man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi. Barang siapa yang berani maju ke depan, man tasaddara, barang siapa yang berani maju ke depan qabla awanihi, sebelum masanya, belum waktunya, dia berani maju ke depan, tampil di halayak ramai. Apa mungkin memberikan pidato, apa mungkin memberikan pelajaran, atau lain sebagainya. Padahal belum waktunya. Faqad tasadda li hawanihi, maka dia akan menghadapi suatu kehinaannya. Artinya sama halnya dia menantang kehinaan. Dirinya sendirilah yang akan menjadi hina. Karena belum waktunya dia tampil. Wa an Abi Hanifah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hanifah radhiyallahu anhu, man talabar riyasah, barang siapa yang mencari jabatan, yang menuntut jabatan, min ghairi hinihi, sebelum waktunya. Jadi dia nyalon jadi anggota legislatif, menjadi anggota DPR, tapi tidak merintis terlebih dahulu jaringan-jaringannya. Tahu-tahu daftar aja. Ini jadinya kacau. Orang se-RT aja banyak yang nggak kenal dia misalnya. Ini namanya mencari jabatan sebelum waktunya. Ya, ciptakan dulu jaringan, rintis. Perkenalkan diri kepada halayak ramai. Sering hadir di majelis-majelis, sering hadir di perkumpulan-perkumpulan, paguyuban-paguyuban, gitu. Jadi barulah di situ nanti ada dukungan, dorongan. Kalau belum waktunya, dia langsung menjadi mendaftar sebagai anggota DPR atau lain sebagainya, ya bisa dicemoohkan, ya menjadi dihina. Man talabar riyasata, barang siapa yang mencari jabatan atau kepemimpinan, min ghairi inihi, sebelum masanya, sebelum waktunya, lam yazal fi dhillin ma baqiya, atau fi dhullin ma baqiya, maka dia akan terus menjadi atau dalam kehinaan selama dia masih hidup. Nih orang yang mencari jabatan sebelum waktunya, maka dia akan terus berada di dalam kehinaan selama dia masih hidup. Dicemoohkan oleh orang banyak. Seharusnya dia merintis jaringan terlebih dahulu dari lingkungannya, kemudian secara lebih luas, dan seterusnya dan seterusnya. Jalin komunikasi antar warga, antar kawan, dan lain sebagainya. Wa aqallu mafasidi dzalika. Wa aqallu mafasid itu boleh dikatakan meminimalisir hal-hal yang negatif, boleh diartikan seperti itu. Artinya memperkecil, mempersedikit kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan orang yang menyanggupi diri tetapi belum waktunya. Ya. Annal hadirina yafkuduna al-insofa. Jadi hadirin atau jamaah itu akan kehilangan kesadaran, jadi hilang rasa sadarnya. Kenapa? Karena yang tampil itu belum waktunya. Ya, jadi guru bukan ahlinya, ya mau ngajar, jadi rusak. Jadi jamaah itu sendiri akhirnya kehilangan apa? Sadaran. Kenapa? Li adami may yarji'una ilaihi,
karena tidak ada orang yang menjadi rujukan bagi buat mereka kepadanya. Indal ikhtilafi, di saat terjadi perbedaan pendapat. Jadi hadirin juga itu kehilangan kesadaran. Karena yang tampil adalah orang-orang yang belum masaknya. Umpama buah dipetik masih kuning. Ya, masih kuning. Coba kalau memang udah merah, seperti rambutan udah matang merah, nah itu bisa dijual, harganya juga mahal. Tapi kalau masih kuning, banyak orang yang tidak mau membelinya kecuali dengan harga murah. Barangkali seperti itu. Li'anna rabbas sadri, karena sesungguhnya orang yang punya posisi di depan, sesungguhnya yang punya posisi di depan, la ya'lamul musibah, tidak tahu orang yang benar. Kalau dia tahu orang yang benar, fayan surahu, maka dia akan menolongnya. Nih, orang yang ada di depan karena bukan ahlinya, akhirnya menjadi kalang kabut jamaahnya. Hilang kesadaran dirinya. Karena tidak ada tempat kembali, tempat rujuk seorang ketika ada perbedaan pendapat. Nah, orang yang di depan itu harusnya paham mana yang benar, mana yang salah. Di sini li'anna rabbas sadri, sesungguhnya orang yang punya posisi di depan, la ya'lamul musibah, tidak ngerti, tidak tahu orang yang benar. Kalau dia tahu, fayan surahu, maka dia akan menolongnya. Wal mukhtiha, dan juga dia tidak tahu orang yang salah. Fayan juzrahu, kalau dia tahu orang yang salah itu, mesti dia cegahnya. Gitu. Nah ini, makanya orang yang ada di depan itu bukan saja paham tentang organisasi, tapi ilmu-ilmu yang lainnya pun harus memadai, mumpuni untuk memberikan jawaban dan arahan kepada semua jamaahnya. Waqila li Abi Hanifah radhiyallahu anhu, dan dikatakan kepada Abi Hanifah radhiyallahu anhu, fil masjidi, di dalam masjid, halaqatun, ada satu halaqah, forum yanzuruna fil fiqhi, mereka saling tukar pendapat, berdebat, munazoroh namanya. Munazoroh itu berdebat. Ya. Ada mudzakarah, ada munazoroh. Ya, saling berdebat. Berdebatnya itu fil fikih, dalam masalah fikih. Ada sebagian santri daripada Abi Hanifah laporan bahwa di masjid kumpul orang-orang yang sedang berdebat tentang ilmu fikih. Faqala, maka bertanya Abu Hanifah, alahum ra'sun, apakah mereka ada pemimpinnya? Apakah mereka ada kepalanya? Apakah mereka ada yang koordinir? Koordinirnya siapa ya? Koordinatornya siapa? Gitu. Ya, maksudnya ditanya siapa pemimpinnya? Berdebat tentang masalah ilmu fikih. Qalu la, maka kaumnya atau sebagian santrinya itu menjawab la, tidak ada. Tidak ada pemimpinnya, tidak ada koordinatornya, tidak ada kepalanya. Mereka turu-turu aja, saling berdebat, saling menyodorkan pendapat. Qala, maka Abu Hanifah menjawab, la yafqahu haula'i abada, mereka semuanya tidak akan mengerti ilmu fikih. Ya, mereka semuanya selamanya tidak akan mengerti ilmu fikih karena tidak ada yang ahli untuk memimpin acara munazoroh, debat-debatan pendapat, ya, lagi ilmu fikih. Jadi kalau tidak ada yang mengkoordinir, tidak ada pemimpinnya, maka
tidak akan ada yang bisa memahami tentang ilmu fikih itu. Nggak akan ketemu. Wali ba'dihim, dan dari sebagian penyair. Nah, ini penyair ini. Bitadrisi man, di dalam mengajarnya seseorang, layas luhu, yang belum layak lahu untuk mengajar. Ini ada sebagian ahli syair menyampaikan syairnya berkenaan dengan orang yang belum layak mengajar, begitu maksudnya. Tasaddara litadrisi kullu muhawisin jahulin yusamma bil faqihil mudarrisi. Tasaddara, dia berani maju ke depan. Berani maju ke depan litadrisi, untuk mengajar. Kullu muhawisin, setiap orang yang pekok. Apa itu pekok ya? Apa itu pekok? Apa itu? Hah? Rada edan ya? Ya, kalau bahasa kita mah orang singit gitu ya. Orang PA gitu kalau bahasa kita mah. Ya. Pekok itu namanya. Hah? Kalau kita peka. Kalau peka itu tanggap, namanya bagus. Tapi ini pekok. Ya, pokoknya rada-rada miring lah. Rada-rada edan begitu. Rada-rada edan, dia itu tampil maju ke depan untuk mengajar. Jahulin, udahnya rada gila, rada edan, ya jahulin, ya bodoh banget orangnya itu. Tambahan bodoh lagi. Tujuannya apa? Yusamma bil faqih, supaya dia disebut atau dinamakan bil faqih, al faqih al muqaddam, as-syekh, fadilatus syekh. Misalnya begitu, supaya dia dijulukin orang alim. Hah? Al faqih al muqaddam, fadilatus syekh misalnya, dan lain sebagainya. Al mudarrisi, juga guru. Al mukarram, al ustad, al haj. Ini panggilan ya disebut. Jadi orang yang sebenarnya belum layak untuk mengajar, tapi dia udah pede, sedangkan bahannya masih banyak kekurangan. Maka dia cuma ingin disebut sebagai orang yang ahli fikih, sebagai ulama, al-alim, al-ulama, ya, al-alamah dan lain sebagainya. Fahakun lil ahlil ilmi ayatamassalu bi baitin qadimin sya'a fi kulli majlisin. Fahakun, maka seharusnya di ahlil ilmi, bagi orang yang ahli dalam ilmu, ayatamassalu, mengambil pelajaran atau mengambil perumpamaan, bi baitin qadimin, dengan satu bait syair yang yang kuno, qadimin yang lawas, kuno, sya'a yang sudah masyhur, yang sudah tenar, terkenal, fi kulli majlisin, di setiap majlis. Ini syair ini sudah terkenal di setiap majlis. Cerita apa ini? Cerita tentang onta yang sangat kurus, dibawa ke pasar untuk dijual. Itu nih ceritanya. Laqad hazilat, ada juga yang membacanya laqad hazalat. Ada yang membaca laqad hazilat. Sungguh onta itu kurus. Sungguh onta itu kurus. Hatta bada, sehingga nampak, min huzaliha, dari kurusnya onta itu, apa yang nampak? Kulaha, tulang belulangnya kelihatan karena saking kurusnya. Siapa yang mau beli onta kurus kayak begitu, nggak ada dagingnya, kelihatan tulangnya sama kulit?
Hah? Wa hatta samaha, sehingga nih bahasa Jawanya ngenyang. Ngenyang, kalau kita ngenyangin. Kalau ngenyangin itu perut, makan, ngenyangin. Kalau bahasa Jawa ngenyang itu nawar, gitu ya, nawar. Wa hatta samaha kullu muflisin, sehingga berani nawar setiap orang yang bangkrut. Orang yang nggak punya duit juga berani menawar, karena dilihat ontanya kurus, kagak ada dagingnya, yang kelihatan cuma tulang doang sama kulit. Gitu, nih ceritanya seperti itu. Ya, orang yang belum siap untuk maju ke depan, mengajar satu disiplin ilmu, maka seperti onta yang kurus, onta yang kagak ada dagingnya, yang kelihatan tulang sama kulitnya. Ya, selesai. Bab yang ke berapa itu? Ke-6. Sekarang bab yang ke-7. Al-babus sabi'u, bab yang ke-7. Di adabil alimi, di dalam menerangkan tata keramanya orang alim. Ma'atala mizatihi, beserta murid-muridnya orang alim. Talamizatihi, talamizatun, ini adalah murid laki-laki, bukan perempuan. Ya. Kalau perempuan talamizat, jamaknya. Ini jamak daripada mudzakkar. Sebab aslinya talamidun. Talami ada iya-nya, talamidun, iya-nya dibuang ganti dengan tak marbutoh. Talamidatun. Sama seperti ustadzun, asatid, iya-nya dibuang diganti tak marbutoh, asatidah. Itu untuk laki-laki. Kalau perempuan ustazat, jamaknya. Makanya kalau menurut ilmu balaghah, tak marbutohnya itu adalah lil ikram atau lil ta'zim, untuk memuliakan. Asatidah namanya. Ya boleh asatid, juga boleh asatidah. Tapi bagusnya adalah asatidah. Sama dengan malaikat. Malaikat itu asalnya malaik. Ya, malaik. Dibuang ya-nya diganti dengan tak marbutoh. Jadi malaikah. Ya-nya dibuang ganti tak marbutoh. Itu namanya ilmu sorob. Ya begitu itulah. Ilmu alat namanya. Jadi talamidatihi ini dimaksudkan adalah murid laki-laki. Wa fihi, dan di dalam bab sabi ini arba'ata asyara, ada 14 apanya, nau'an macamnya, minal adabi, daripada tata krama ya. Ada 14 tata krama. Nih kalau ngajar guru-guru, baik itu di majelis-majelis taklim, di sekolah-sekolah, harus seperti ini nih. Al-awalu, tata krama atau adab yang pertama, ayaksida, supaya seorang guru, seorang alim itu bersengaja, berniat. Boleh ayaksida ini bermaksud atau niat, bita'limihim, dengan mengajarnya para santri ya, murid, wa tahdzibihim, dan mendidiknya. Jadi tidak cukup mengajar tetapi juga mendidik. Itu di dalam ilmu pendidikan namanya apa itu ya? Metodik dan didaktik, begitu barangkali. Ya. Metodik dan didaktik. Mengajar juga mendidik. Artinya kalau mengajar ilmu-ilmu yang dia kuasai, diajarkan kepada murid-muridnya. Kalau mendidik, diajarkan bagaimana akhlak-akhlak yang baik pada orang tua, kepada guru, pada sesama, dan seterusnya.
Ya, berniat wajhallahi, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu niatnya begitu. Jangan nyari gaji, jangan nyari honor. Nah, niatnya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah diatur oleh Allah. Itu adalah bagian daripada ibadah mengajar. Makanya jangan diingat-ingat itu masalah honor. Hah? Tingkatan iman seseorang memang beda-beda. Kalau dikasih gaji atau honor sedikit, gerutu. Hah? Gerutu katanya kurang banyak. Kemudian wanasral ilmi, niat untuk menjabarkan ilmu agama, ya, memperluas ilmu-ilmu dari dirinya kepada murid-muridnya, diturunin. Wa iya asyari, untuk menghidupkan syariat, ya, agama Islam, syariatnya itu harus dikembangkan, ya, dari satu orang ke beberapa orang, lingkungan dan seterusnya. Wadawa mazuhuril haqi, dan niat mengabadikan lahirnya perkara yang benar, menampakkan yang hak, supaya yang hak itu abadi. Wa khumulal batili, dan memadamkan perkara yang batil. Itu niatnya dalam mengajar seperti itu. Wadawa ma khairil ummati, dan melanggengkan, mengabadikan kebaikan umat. Bikasroti ulama iha, dengan banyaknya ulama umat. Kalau semakin banyak orang pinter, orang alim, maka umat juga akan semakin pinter, semakin baik. Ya, ilmunya meningkat, akhlaknya juga menjadi baik. Waqtina ma sawabihim, dan juga niat untuk mencari kesempatan mendapatkan ganjaran pahala daripada mengajar murid-muridnya. Wa tahsila sawabiman yantaha, yantahi ilaihi gitu. Wa tahsila sawabiman, dan mendapatkan pahala seseorang yantahi, yang sampai, artinya bersanad, ilaihi, kepada orang tersebut. Apa? Ilmuhum, ilmunya daripada murid. Jadi bersanad dari gurunya, gurunya, itu sampai nanti, itu namanya bersanad. Mimba dihim, dari setelah mereka, para santri, para murid. Jadi inilah yang diperlukan, adanya sanad. Jadi terus menerus, seperti rantai, mata rantai begitu nyambung, itu namanya bersanad. Wa barakata du'aihim lahu, dan mengharapkan keberkahan doa para santri lahu, bagi orang alim. Berkat dia mengajar, berkat dia mendidik, maka santrinya mendoakan, jadilah dia menjadi orang yang hidupnya penuh keberkahan. Begitu. Wa tarahumihim, dan doa mendapatkan rahmah. Ini namanya tarohum. Doa mendapatkan rahmat daripada santrinya, murid-muridnya, alaihi, atas orang alim tersebut. Wadukhulihi, dan masuknya orang alim, fi sahilatil ilmi, di dalam mata rantai kesanadan ilmu. Begitu maksudnya. Di dalam kesanadan ilmu, atau mata rantai ilmu, baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasul, para sahabat,
tabi'in, tabi'in terus dari guru ulama sampai ke guru-guru kita dan sampailah kepada kita. Itu namanya sanad, sahilatul ilmi. Wa dukhulahu bukan dukhulihi. Ya. Dan niat masuknya orang alim itu fi sahilatil ilmi, di dalam mata rantai atau kesanadan ilmu, baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bainahum, dan antaranya santri atau murid-muridnya. Wa adahu, dan niat pula supaya masuk dalam hitungan fi jumlati mubaligi wahyillahi ta'ala, di dalam golongan orang yang menyampaikan wahyunya Allah Ta'ala. Tuh. Ya, niat supaya terhitung seorang alim itu masuk ke golongan orang yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat mulia. Wa ahkamihi, dan hukumnya hukum Allah, ila khalqihi, kepada makhluknya Allah. Wa inna ta'limal ilmi, karena sesungguhnya mengajar ilmu, min ahammi umuriddin, adalah paling penting-pentingnya urusan agama. Wa a'la darajatil mu'minin, dan paling tinggi-tingginya derajat orang mukmin. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi hujriha yusalluna ala mu'allimin nasil khaira wala amruka ma hadza illa nasibu jismin wa anna nailahu la fauzun azim. Ya, mudah-mudahan nasihat ini akan menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya, serta mendapatkan keberkahan hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bisshawabil. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman naf'ahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina abwaaba rahmatika wansyur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tawwab tub 'alaina, Tawwab tub 'alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub 'alaina, Ya Tawwab tub 'alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub 'alaina, Ya Tawwab tub 'alaina wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam.
Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.